Kegiatan goes Wali Kota Malang bersama jajarannya ke Pantai Kondang Merak berbuntut panjang. Kegiatan yang diduga melanggar protokol kesehatan tersebut mendapat perhatian khusus Polres Malang dengan memeriksa sejumlah pejabat pemerintah Kota Malang. Pemeriksaan dilaksanakan di ruang Satuan Reskrim Polres Malang. Sejumlah pejabat dan staf di lingkungan pemerintah Kota Malang hadir untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Malang, salah satunya Kabag Humas pemerintah Kota Malang. Pemeriksaan ini dijadwalkan terhadap 10 hingga 15 orang dari Kabag Humas dan beberapa staf di pemerintahan Kota Malang yang ikut dalam kegiatan goes tersebut. Materi pemeriksaan berkaitan dengan kegiatan goes yang dilakukan Wali Kota Malang bersama jajaran yang diduga melanggar protokol kesehatan. Menurut Kabag Humas Pemkot Malang, Doni Sandito mengatakan kedatangan ke Mapolres Malang untuk dimintai keterangan seputar kegiatan goes dari keberangkatan hingga kepulangannya. Peristiwa yang viral di media sosial itu, Wali Kota Malang Sutiaji bersama jajarannya menggelar goes bareng ke Pantai Kondang Merak pada Minggu 20 September 2021. Rombongan Wali Kota sempat dihadang oleh jajaran kepolisian saat hendak memasuki kawasan Kondang Merak, akibat seluruh destinasi wisata belum buka karena masih pelaksanaan PPKM Jawa Bali. Selain Kabag Humas, pihak kepolisian juga memeriksa beberapa staf dari OPD yang lain yang mengikuti rombongan goes ke pantai bersama Wali Kota Malang. Ya, materinya Pak? Sekitar 20 pertanyaan. Nanti materinya tanya penyidik. Tadi berapa siapa aja dari rombongan yang dimintai keterangan oleh polisi Pak? Saya tadi kan benernya mau mengizinkan teman-teman, karena tadi kan habis paripurna. Cuman sekalian di sini ya udah wis, sekalian di Periksa, minta keterangan. Oke. Jadi tadi ada 20 pertanyaan ya seputar waktu kita di Kondang Merak. Mulai keberangkatan sampai pulang nanti. Dari Humas atau dari macam-macam, ada dari OPD lain, ada dari Bapenda, ada dari mana tadi lagi ya? semua itu yang ikut rombongan yang kemarin Pak ya? Semua yang ikut. Itu sudah ada izin Pak, itu sebetulnya untuk berangkat ke sana itu Pak? Wah, itu saya juga kurang tahu nih. Pak Doni, ide kegiatan itu dari siapa sebenarnya? Intinya saya juga nggak tahu ya, saya kan cuma diajak teman-teman aja Pak ikut ya. Oke. Yanto Yanjung melaporkan. Hari Tani yang jatuh setiap tanggal 24 September diperingati dengan aksi demonstrasi oleh puluhan mahasiswa dari GMNI Cabang Malang. Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani dan menyelesaikan persoalan agraria yang belum diselesaikan. Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Cabang Malang memperingati Hari Tani dengan menggelar demonstrasi di Jalan Tugu, Kota Malang. Dalam aksi tersebut, massa melakukan orasi dengan menyampaikan sejumlah tuntutan. Total ada 9 tuntutan yang disampaikan oleh massa mahasiswa. Di antaranya menuntut pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan petani, menuntaskan keberadaan RTH sebesar 20% di Kota Malang, meminta penanganan serius konflik agraria, hingga meminta penegakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Mahasiswa juga menyoroti pemerintah yang dianggap tidak serius mewujudkan reforma agraria, serta kerap melakukan klaim akan tanah yang dikelola rakyat. Itu yang pertama, tuntaskan ruangan terbuka hijau RTH sebesar 20% di Kota Malang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang kedua, menuntut pemerintah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang untuk memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan petani. Yang ketiga, menuntut pemerintah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang untuk menangani segala persoalan agraria di wilayah Kota Malang dan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Yang keempat, tegakkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMDAL untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kenyamanan dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang masuk Kota Batu mengalami peningkatan sejak beberapa pekan terakhir. Kondisi ini berdampak pada ramainya beberapa titik jalan di Kota Batu dan juga peningkatan penumpang angkutan umum. Beginilah yang terlihat pada Sabtu siang di beberapa titik jalan di Kota Batu. Arus kendaraan mulai ada peningkatan sehingga jalan terlihat lebih ramai kendaraan. Beberapa titik jalan terlihat ramai kendaraan di sepanjang Jalan Raya Sidomulyo menuju Slekta. Terlebih di kawasan tersebut terdapat banyak penjual bunga yang lebih ramai kunjungan dibandingkan pada hari biasa.
Hal yang sama terlihat di pertigaan Jalan Bendo, di mana arus kendaraan dari arah Karangploso, Tulungrejo maupun dari pusat Kota Batu bertemu di pertigaan jalan. Untuk melancarkan arus kendaraan, 2 petugas Supeltas melakukan pengaturan secara bersama-sama. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Selekta menjelaskan, kondisi penumpang saat ini sudah lumayan jauh dibandingkan pada awal PPKM darurat dan optimis apabila wisata kembali dibuka normal, maka penumpang akan kembali meningkat. Di area Terminal Batu terlihat angkutan umum yang beroperasi terlihat cukup banyak untuk ke berbagai jurusan, baik antar Kota Batu ke Karangploso maupun Batu menuju Tlogomas. Sementara arus kendaraan di Jalan Dewi Sartika, Pasar Batu terlihat ramai lancar. Jalan sudah mulai ramai ya sekarang ya? Alhamdulillah. Setiap akhir pekan ini ya, jelang akhir pekan? Mulai akhir pekan ini mulai agak ramai. Yang bunga-bunga juga sudah mulai ramai juga. ada. Parkiran uangnya agak penuh, apalagi hari Sabtu Minggu ramai. Ramai ya? Sudah ada pengaruh Pak ke angkutan Pak? Mungkin ada pengaruh tapi masih belum belum normal. Ya tapi dibandingkan dengan kondisi pas awal-awal PPKM darurat gimana? Waduh, parah. Tapi parah. Sekarang sudah lumayan ya. Berapa persen kenaikan kira-kira? Mungkin sampai 50%-an. Tapi optimis Pak ya? Optimis mungkin ramai lagi. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Membaiknya kondisi pandemi di Malang Raya berdampak pada meningkatnya kunjungan warga luar kota masuk Kota Batu. Hal ini berdampak positif pada wisata petik apel maupun meningkatnya penjualan bunga hias di Kota Batu. Semakin membaiknya kondisi Kota Batu pada perpanjangan PPKM ini berdampak pada mulai ramainya kembali kendaraan yang masuk ke Kota Batu dan mulai ada peningkatan kunjungan ke tempat wisata petik apel maupun penjualan bunga hias di Kota Batu. Sudah sejak beberapa minggu terakhir, setiap menjelang akhir pekan, jalan sudah ramai dan wisata petik apel mulai menggeliat kembali, walaupun masih jauh dari kondisi normal sebelum pandemi. Di kawasan rest area Sidomulyo sudah terlihat kunjungan ke tempat wisata petik apel. Para wisatawan ini berganti kendaraan dari bus dengan angkutan umum mikrolet, sehingga membantu pendapatan para sopir mikrolet jurusan Batu Selekta. Menurut petugas rest area Sidomulyo, sudah beberapa minggu kunjungan ke wisata petik apel mulai ada peningkatan, khususnya pada hari Minggu bisa sampai 30-an kendaraan pribadi. Kebun petik apel di Tulungrejo Bumiaji terlihat aktivitas para wisatawan yang tidak hanya berkunjung ke kebun apel, tetapi mengagendakan kunjungan ke kebun stroberi, serta akan berlanjut ke tempat kuliner lainnya yang ada di Kota Batu. Ini gimana ini untuk wisata petik apel sudah mulai kelihatan menggeliat lagi kelihatannya? Ya, alhamdulillah sudah mulai ramai lagi. Dan banyak wisatawan yang minat sekali untuk petik apel. Mulai kapan nih? Sudah mulai sejak level 3 kemarin. Mulai buka tanggal berapa kemarin? Sudah 10 harian ini. 1 harian ya. Tapi yang ramai tetap hari akhir pekan gini ya? Ya akhir pekan Sabtu Minggu itu, kalau Minggu biasanya macet jalannya. Oh, kira-kira pengunjung berapa ini ke wisata petik apel? Plus ketika Minggu ya, ketika akhir pekan. Kira-kira berapa jumlahnya kira-kira? Kalau untuk orangnya udah kurang tahu Pak. Ya. Kalau mobil itu bisa nyampe 30 ke atas. Mobil ini mobil angkutan ini Ya, kan angkutan ya. Mobil pribadian. Oh, mobil pribadi? Ya. Oh, saya kira campur dengan mobil angkutan ini. Kalau angkutan ini khusus shuttle Iya. tamu bis. Nah, kan karena nggak bawa mobil sendiri, Ya. shuttle pakai angkot ke bawah. Oh, berarti juga menganukan angkot lagi ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Sementara itu memperingati hari ulang tahun yang ke-1, DPC Perempuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Malang berkomitmen menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan hasil produksi petani di Kabupaten Malang. Perempuan HKTI Kabupaten Malang juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyediakan ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Malang. Pengurus DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang Sabtu siang merayakan hari ulang tahun DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang yang ke-1 dan memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh setiap tanggal 24 September. Peringatan hari ulang tahun ke-1 DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang selain dihadiri oleh pengurus DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang, juga dihadiri oleh pengurus Perempuan HKTI Jawa Timur, pengurus DPC HKTI Kota Malang dan Kota Batu, serta mitra DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang. Dalam acara tersebut diawali dengan persembahan tari selamat datang persembahan anggota DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang.
Ketua DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang Yuliana Riyamah dalam sambutannya mengatakan, di usianya yang ke-1 DPC Perempuan HKTI telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung produktivitas petani di Kabupaten Malang. Salah satunya dengan bekerja sama dengan PT Biota dalam penyediaan pupuk bagi petani dengan biaya yang cukup murah. Perempuan HKTI Kabupaten Malang juga berkomitmen ke depan akan terus berkarya dalam menyediakan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Di sini perempuan tani hadir satu untuk membantu kesejahteraan para petani pada khususnya. Dan pada ulang tahun yang pertama ini kami sudah melakukan kerja nyata. Seperti kita memberikan bantuan berupa bibit, tanaman, juga pupuk, juga sanitizer, juga kita memberikan pelatihan-pelatihan seperti pisang dari bahan baku pisang untuk dijadikan keripik seperti itu. Dan kami juga sudah melakukan membantu bersosialisasi kepada para petani, yang mana dalam sosialisasi itu menemukan keluhan-keluhan para petani, yaitu dengan kelangkaan pupuk, baik itu subsidi maupun non-subsidi. Dan syukur kepada Tuhan, dalam waktu kami berjalan, kami menemukan partner, yaitu PT Biota, yang mana PT Biota itu memproduksi pupuk organik. Roberi Sugianto, konsultan PT Biota, mengatakan bahwa kemitraan yang dibangun dengan perempuan HKTI Kabupaten Malang terjalin dalam penyediaan pupuk bagi petani, di mana pupuk disediakan dengan harga murah, sedangkan hasil panennya meningkat. PT Biota akan terus menjalin kerjasama dengan perempuan HKTI Kabupaten Malang untuk menyediakan pupuk bagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk. Kami ingin juga membantu para petani, terutama untuk di daerah Malang, supaya mereka itu peningkatan hasil produktivitasnya bagus. Karena banyak di tempat, di daerah-daerah yang lain yang kami dengar itu, mereka banyak mengeluh mengenai penjualan gabah yang turun. Nah, solusinya apa? Karena kebanyakan para petani itu tidak menghitung biaya kos yang mereka keluarkan. Jadi dengan adanya penggunaan dengan pupuk kami juga ingin mereka itu mengalami suatu namanya peningkatan produktivitas. Dari peningkatan produktivitas itu mereka akan mendapatkan hasil yang lebih. Bahkan dengan kalau menggunakan produk kami pun biaya kos untuk saprodi itu bisa ditekan. Yang nilainya jutaan bisa kita tekan hanya sampai sekitar 1,5 juta. Sementara Ketua DPD Perempuan HKTI Jawa Timur Lia Istifana mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang yang ke-1. Ia berharap dengan hari ulang tahunnya yang ke-1, nantinya terus berkarya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan hasil produksi petani. Peringatan hari ulang tahun DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang ke-1 juga ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPC Perempuan HKTI Kabupaten Malang. Kemudian diserahkan kepada Ketua DPD Perempuan HKTI Jawa Timur dan perwakilan PT Biota. Baik, kami dari Perempuan Tani HKTI Jawa Timur memiliki banyak harapan, Pak. Yang pertama, tentunya kami pengen banget dari Perempuan Tani HKTI Kabupaten Malang yang sudah terbentuk setahun ini tetap ada bersama kami untuk sinergi. Kenapa? Karena kami di regional Jatim, kalau tidak dibantu oleh kabupaten kota semangatnya memperjuangkan pertanian di daerahnya, saya kira nol ya, zero. Jadi memang kita harus bersama-sama kabupaten kota setempat. Kemudian harapan berikutnya, karena ini berkaitan dengan Hari Tani, kita mulai semakin diingatkan lah pentingnya pertanian itu untuk semakin naik karena ini berkaitan dengan potensi ketahanan bangsa. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Batu menggelar rangkaian puncak Hari Jadi Agraria Nasional ke-61 dengan membagikan sertifikat tanah PTSL kepada warga Kota Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang menjadi inspektur upacara berharap program sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini bisa menuntaskan permasalahan pendaftaran status tanah di Kota Batu
termasuk aset-aset milik pemerintah Kota Batu. Kantor Pertanahan Kota Batu menggelar upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-61 atau Hantaru tahun 2021. Dalam peringatan Hantaru yang digelar di halaman Kantor Pertanahan Jalan Mawar nomor 12 Kelurahan Songgokerto Kota Batu ini bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Dalam upacara peringatan Hantaru 2021 yang diikuti oleh karyawan kantor BPN Kota Batu dan dihadiri Kepala Kantor BPN Kota Batu, Forpimda Kota Batu, perwakilan kepala desa dan undangan ini mengusung tema mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebanyak 6 orang pegawai kantor pertanahan Kota Batu dianugerahi tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya sebagai bentuk apresiasi dedikasi kinerja mereka. Dalam sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI yang dibacakan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Sofyan A. Jalil menekankan gerakan reformasi agraria, percepatan tata ruang, pengadaan tanah, pengendalian ruang dan penanganan sengketa pertanahan guna mencapai target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran pra-PTSL dan mengurangi bahkan menghapus BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peringatan Hari Jadi Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-61 di Kota Batu ditandai dengan pembagian sertifikat hak atas tanah hasil PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dibagikan kepada perwakilan warga dari sejumlah desa dan kelurahan se-Kota Batu, juga sejumlah sertifikat aset pemerintah Kota Batu. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko usai upacara mengatakan Pemkot Batu dan BPN telah bekerja sama untuk melakukan sertifikasi seluruh tanah di Kota Batu, terutama aset Pemkot Batu. Hal ini dilakukan untuk mendorong transparansi dan sertifikasi tanah di Kota Batu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-61 yang alhamdulillah saya baru kali ini memimpin upacara, merupakan sebuah penghormatan dan saya mengapresiasi. Apalagi sekarang ini kami pemerintah Kota Batu bersama BPN ini sangat punya hubungan yang intens, yang erat untuk bisa membuat mensertifikasi seluruh tanah yang ada di Kota Batu. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, terutama untuk aset-aset di pemerintah Kota Batu. Ya. Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Batu Insinyur R. Haris Soeharto menjelaskan pihaknya masih terus berusaha untuk menyelesaikan masalah sertifikat di Kota Batu. Saat ini BPN terus menyelesaikan seluruh sertifikat di Kota Batu agar mendapatkan legalitas dari target 13.500 sertifikat. Sudah terrealisasi sebanyak 10.500 sertifikat. Dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan transparan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah menggagas program transformasi digital. Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN RI juga sudah merilis aplikasi Loketku, di mana masyarakat dapat mendaftarkan berkas permohonan pelayanan pertanahan di seluruh kantor pertanahan atau Kantah se-Indonesia dari rumah. Harapan kami terbesar kepada masyarakat, kepada lembaga, kepada semua instansi, supaya bidangan-bidangan tanah yang dikuasai dan yang dimiliki itu segera dilegalkan, dibuat haknya, supaya ada kepastian hukum di situ. Ini termasuk dari Pemkot Batu, tadi sudah disampaikan Ibu Wali, on progress. Kami terus menyelesaikan semua sertifikat yang ada di Kota Batu ini. Pada hari ini kami ada penyerahan sertifikat pendaftaran tanah sistematik lekat atau PTSL. Dari target 13.500 sudah kami selesaikan 10.500. Tadi sudah ada perwakilan per desa dan nanti pada target terakhir insya Allah sudah bisa 100% ya Pak. Yanto Yancung melaporkan.